Bapak Ibu penyaji, mohon nanti disiapkan. Untuk yang kedua yaitu dari Kecamatan Toko, Pelumbangan 4, dan yang ketiga dari Kecamatan Belingi, Babadan 1 untuk sesi pertama. Mic-nya Pak Jo. Mas Jo, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Bapak Lurah Sejati SPD MBT, yang terhormat Ibu Kusnawati Sarjana Ekonomi, Kabid Pembinaan SD, yang terhormat Ibu Binti Mustolifah SPD MBT, Kasih Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Blitar, Bapak Ibu Pengawas se-6 Korwil Lingkungan Kabupaten Blitar, serta Bapak Ibu beserta presentasi Kepala Sekolah tingkat jenjang SD, serta para hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah, yang pertama mari bersama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, karena di pagi yang cerah ini kita semuanya oleh Allah SWT diberikan kekuatan dan kesempatan untuk hadir di sini untuk bersama melaksanakan kegiatan yaitu presentasi program kerja kepala sekolah tingkat sekolah dasar tahun 2022. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dikarenakan dengan risalah yang beliau bawa sehingga kita pada hari saat ini bisa menikmati hidup dan kehidupan itu sendiri. Yang ketiga, perkenalan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya dan seluruh hadirin yang hadir di tempat ini atas kesempatan waktu kami untuk memaparkan program kerja dari sekolah kami. Bapak Ibu sebahagia, dengan ucapan bismillah, perkenan kami menyampaikan program kerja UPT SD Negeri 1 Kecamatan Gadusari. Pertama, kami sampaikan bahwa ketika kami di Dinas Pendidikan Blitar sempat terlontar sebuah keinginan, bagaimana saya nanti ketika dinas itu setiap 4 tahun pindah. Setiap tahun 4 tahun pindah. Alhamdulillah, tanpa sebuah rekayasa, tanpa sebuah reka-reka dan semacam ini, keinginan itu alhamdulillah tercapai dan terbukti bahwa kami ternyata memang 4 kali pindah. Kenapa demikian? Itu berawal dari mimpi. Mimpi dari salah satu guru di Gadusari yang ingin 4 tahun pindah, dan akhirnya mimpi itu menjadikan sebuah doa dan harapan, dan doa harapan itu akan menjadi sebuah gerakan yang akhirnya menjadi sebuah visi di dalam hidup kami. Ketika kami menerima amanah menjadi seorang kepala sekolah, dan ini alhamdulillah yang kedua, terhitung 1 Oktober 2021 kemarin, kami diberi amanah melalui Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk mengambil amanah sebagai kepala sekolah di UPT SD Negeri 1. Berawal dari sebuah semega, ketika kami pun menjadi kepala sekolah, maka kami punya mimpi. Yang di awal tadi dikatakan bahwa, mohon maaf, setulus menuju sekolah terpercaya di masyarakat. Kemudian kami sampaikan, setulus merupakan bagian dari singkatan SD Tulung 21 Gadusari. Kenapa kami bersihkan itu? Karena kami berharap bahwa salah satu dimensi yang ingin kami inginkan dari warga sekolah ini bagaimana ketika melaksanakan sebuah karya, sebuah perbuatan, sebuah mendidik, mengajar dan sebagainya atas dasar adalah ada tulus. Tulus karena Allah SWT, tidak ada sesuatu yang diinginkan kecuali keridhaan Allah SWT. Karena ini adalah kekuatan yang kami rasakan terbesar. Maka dari itulah kami akhirnya yaitu menuju
sekolah terpercaya di masyarakat. Terkait dengan pemaparan pada pagi ini, Bapak Ibu Bahagia, maka akan kami bagikan satu pendahuluan, yang kedua kondisi internal Setulus, yang ketiga eksternal di Setulus, kemudian adalah muncullah program prioritas yang nanti akan kita sampaikan secara berurutan insya Allah. Semoga waktu yang nanti tersedia mencukupi. Bapak Ibu Bahagia, pendahuluan. Di sini kita akan mengenal adalah visi dan misi Kabupaten Blitar. Pancabakti Bupati Wakil Bupati Blitar, kemudian visi Dinas Pendidikan, dan kemudian akhirnya visi UPT SD Negeri Turun 1 Gandusari, dan akhirnya kami kenakan misi UPT SD Negeri Turun 1 Gandusari. Mohon maaf Pak, langsung ke PowerPoint nomor 9. Nomor 9. Terima kasih Pak. Ini Pak ya. Terima kasih Bapak Dinas. Baik Bapak Sebagai merujuk dari visi Dinas Pendidikan, visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Blitar, maka kami rumuskan adalah menuju sekolah terpercaya di masyarakat. Terpercaya dengan caranya bagaimana? Maka kita adakan satu misi-misi yang untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama adalah misi adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang asri, indah, rindang, dan kondusif. Dikandung maksud bagaimana nanti ketika lingkungan ini tercipta ini, bagaimana akhirnya siswa itu akan merasa nyaman, kemudian betah di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah visi misi yang kedua, mengantarkan tenaga pendidik dan pendidikan menjadi pribadi profesional yang mempunyai jiwa dan sikap asa, asih, dan asuh. Jadi kami harapkan nanti dengan ada ini maka seorang guru tidak semata-mata mengajar, tapi ada jiwa pendidik. Ada sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai saudara yang ingin kami begitu. Yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berbasis multi-metode dan multimedia. Kami sadar bahwa anak-anak itu karakternya bermacam-macam. Anak-anak itu adalah sifat belajarnya juga bermacam, sehingga kami upayakan bagaimana pembelajaran yang ada nanti adalah berbasis multimetode dan multimedia. Misi yang keempat adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada nilai kebermanfaatan dalam kehidupan siswa. Kata kuncinya adalah kebermanfaatan dalam kehidupan siswa. Yang kelima, mengantarkan peserta tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter mulia, kata maupun perbuatannya. Ini kunci Bapak Ibu Bahagia. Apapun siswa, ketika mereka itu, mohon maaf, misalkan terpaksa tidak pandai, tetapi ketika pribadinya karakter mulia, ini punya nilai. Apatah lagi ketika karakter mulia, kemudian mereka juga pandai, juga pribadi itu luar biasa. Dan yang terakhir, sebagai parameter yang sederhana adalah kebanyakan orang tua itu biasanya mengukur suatu sekolah itu maju tidaknya karena prestasi. Maka misi yang keenam adalah mengantarkan peserta didik meraih prestasi akademik maupun non-akademik di tingkat kecamatan dan atau kabupaten. Ketika misi-misi ini tercapai, maka harapan kami, maka akan tumbuh kepercayaan di masyarakat atas lembaga kami. Tapi sebahagia, itu tadi adalah kondisi ideal yang kami inginkan, yang kami ingin mimpikan dan kami ingin wujudkan dalam bagaimana kami melaksanakan amanah dari tugas dari negara tersebut. Oleh karena itu, yang kedua, maka akan kita lihat internal situasi bagaimana. Realnya sekarang gimana, kondisi nyatanya bagaimana. Kita akan lihat dari dua sisi, yaitu satu rapor mutu sekolah tahun kemarin, kemudian nilai kinerja kepala sekolah. Bagaimanakah rapor mutunya? Ketika kita lihat, ternyata ada rapor mutu sekolah yang belum mencapai hasil minimal, maksimal, mohon maaf. Jadi dari standar kompetensi lulusan ini, subindikator memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin, juga sikap percaya diri masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, subindikator memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif juga perlu ditingkatkan. Yang ketiga, dari
mendapat evaluasi dari kepala sekolah dan kepala sekolah ini juga perlu ditingkatkan. Kemudian menerapkan metode pelajaran sesuai karakteristik siswa ini juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian memanfaatkan hasil penilaian otentik ini juga masih perlu ditingkatkan. Dari data rapor mutu sekolah. Dari standar penilaian pendidikan, subindikator memiliki perangkat teknik penilaian lengkap. Kemudian melakukan pelaporan penilaian secara periodik dan menggunakan instrumen penilaian aspek sikap ini juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Bapak Ibu semua yang bahagia, di sisi lain, rapor mutu sekolah pada standar pendidikan dan kependidikan ini menunjukkan tren yang positif, artinya sudah maksimal dari kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah, kemudian kompetensi tenaga ahli sekolah. Ini semuanya menunjukkan nilai positif, di mana dari kompetensi guru adalah semuanya sudah berkualifikasi minimal S1, rasio guru dan kelas terhadap rombongan sudah seimbang, tersedia untuk tiap mata pelajaran gurunya, kemudian sudah bersertifikat pendidik. Dari sisi kepala sekolah, ini sudah berkualifikasi minimal S1, berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan, bersertifikat pendidik, dan bersertifikat kepala sekolah. Dari sisi dari tenaga pendidik sekolah, alhamdulillah kami memiliki satu tenaga pendidik sekolah yang kebetulan ini latar belakang pendidikannya adalah juga administrasi pendidikan. Dari standar sarana prasarana SD Negeri Tonjol 1 ini juga memiliki kelebihan-kelebihan dan berhasil minimal maksimal, yaitu rasio luas bangunan, kemudian rasio luas tahan ini sesuai dengan siswa. Memiliki tempat bermain lapangan yang standar, memiliki ruang kelas yang layak, kemudian memiliki jamban yang sesuai standar, dan memiliki ruang guru yang layak pakai. Ini sarana yang nanti akan bisa menunggu pembelajaran itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, dari sisi standar pengembangan pendidikan, subindikator mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan ini sudah maksimal. Kemudian membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga yang relevan ini juga sudah maksimal. Dari kepala sekolah, subindikator berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik serta berjira kewirausahaan ini juga sudah maksimal. Ini adalah kekuatan yang ada pada kami SD Negeri Tonjol 1. Bapak Ibu ya, selanjutnya dari eksternal, mohon maaf, dari kedua kinerja kepala sekolah yang aspeknya ada 3 utama ini, manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan ekosistem sekolah. Ini menunjukkan bahwa manajemen sekolah rata-ratanya 3,49, proses pembelajaran 3,27, ekosistem sekolah 3,3. Artinya bahwa proses pembelajaran ini masih perlu ditingkatkan. Ini sisi-sisi yang menunjukkan realita. Pada rapor mutu sekolah tadi sampaikan bahwa mutu lulusan masih belum maksimal, proses belum maksimal, penilaian belum maksimal. Pas kemudian kinerja kepala sekolah pada aspek proses pembelajaran ini juga belum maksimal. Artinya apa? Dibanding manajemen sekolah dan ekosistem sekolah, proses pembelajaran adalah rata-ratanya terletak pada yang paling rendah. Selanjutnya, eksternal stulus. Ada isu Merdeka Belajar, kemudian learning loss, kurikulum darurat, kurikulum produktif. Mengapa kita sampaikan? Karena setiap kebijakan yang ada di sebelah kami tentunya juga harus mengadaptasi ini. Merdeka Belajar, learning loss, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Merdeka Belajar, poin yang ketujuh adalah episode ketujuh, program sekolah penggerak. Alhamdulillah, SD Tonjol 1 termasuk nominator dari program sekolah penggerak ini. Episode kelima adalah guru penggerak, sebagai program yang bagaimana mengantarkan guru untuk menjadi calon-calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, dengan di mana mereka didorong untuk menjadi seorang pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kita lanjutkan. Terkait dengan luas adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum atau khusus atau kemunduran secara akademis
yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan. Ini bagian dari tantangan, di mana bahwa masalah pokok yang muncul akibat sekolah tidak melakukan tatap muka adalah satu, penurunan tingkat keinginan belajar. Ada siswa yang sebenarnya pandai, tapi karena nggak ada tatap muka sehingga mereka itu ogah-ogahan untuk belajar. Ini muncul juga. Kemudian yang kedua, meningkatnya kesenjangan. Di antara siapa? Di antara siswa itu sendiri. Siswa yang fasilitasnya luar biasa, dengan orang tua yang luar biasa, maka mereka akan melejit. Sebaliknya, siswa yang tidak punya fasilitas yang mencukupi, ditambah orang tua yang kurang peduli, maka ini munculnya kesenjangan dari hasil dari prestasi belajar. Yang ketiga adalah kemungkinan putus sekolah. Ini tantangan, learning loss. Yang selanjutnya adalah kurikulum darurat. Merupakan sebuah kurikulum yang diberikan oleh pemerintah sebagai opsi bagaimana pada masa pembelajaran jarak jauh itu sekolah punya keleluasaan untuk memilih kurikulum darurat. Ini disediakan sebagai keputusan Balitbang nomor 18 HKR 2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kondisi khusus, apalagi sahabat sekarang ini. Kemudian kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Ini sebagai opsi bagi sebagian. Kenapa demikian? Salah satu dampak dari pembelajaran non tatap muka itu, maka terjadi sebuah keadaan di mana siswa itu belum sepenuhnya menguasai kompetensi yang harus dikuasai. Dengan kurikulum ini maka diharapkan terjadi sesuatu yang akan menjadi pemulihan pembelajaran. Nah, demikian melihat dari kondisi internal kemudian eksternal tadi itu, maka kami dari UPT SD Negeri Turun 1 mengadakan sebuah program prioritas, yaitu 3 hal, yaitu peningkatan layanan pembelajaran, kemudian peningkatan kompetensi mendidik, kemudian pemenuhan media pembelajaran. Dari peningkatan layanan pembelajaran, yang pertama adalah program pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran berbasis media. Yang ketiga, pembelajaran blended learning, kemudian program madrasah diniyah, kemudian program ekstra komputer, dan yang terakhir adalah program ekstrakurikuler. Untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan sebagainya, maka akan kita adakan in-house training. Kemudian studi banding, dan yang ketiga kita lahirkan sebuah lembaga atau institusi di sebelah kami adalah Setulus Teacher Club. Terkait media pembelajar, maka pada tahun ini kita akan adakan pengadaan satu buah LCD, kemudian media hasil kerja didik. Yang pertama, peningkatan layanan pembelajaran. Kita akan konsen untuk bagaimana pembelajaran itu berdiferensiasi. Sebagai ilustrasi bagaimana ketika kita berangkat ke Surabaya tujuan sama, maka kita bisa ke sana dengan menggunakan kereta api, bisa menggunakan kendaraan umum, bisa kendaraan pribadi, bahkan bisa pula dengan naik sepeda motor atau kadang pula dengan yang nekat naik sepeda biasa. Pembelajaran berdiferensiasi ini tetap pada satu yang sama. Ini kita berikan sebuah fasilitas yang bermacam-macam sesuai dengan kesiapan peserta didik, kedua minat peserta didik, dan yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Ini tantangan. Untuk ini bagaimana supaya ini bisa nanti kita tanyakan, maka disinilah tanya Setulus Teacher Club. Ini ruang bagi guru-guru untuk bagaimana mereka nanti senantiasa setiap saat, setiap hari untuk sharing, diskusi bagaimana bisa menjadikan pembelajaran itu berdiferensiasi. Yang kedua, nanti kita akan pembelajaran berbasis media. Sudah barang tentu Bapak sebagai kadang bagi sekolah kami, media yang ada ini barangkali sudah baru. Mungkin bagi lembaga yang lainnya sudah lama. Kenapa demikian? Karena mulainya, kemudian dimulainya, di programnya juga tidak sama. Yang kami tekankan di sini pembelajaran berbasis media. Ini kita ketika nanti harapannya adalah
pada masa pembelajaran tatap muka penuh, di mana nanti adalah rentetannya dengan kegiatan in-house training, bagaimana setiap guru yang ada di lembaga kami nanti akan mahir untuk membuat sebuah PPT pembelajaran dengan media LCD ini tadi itu. Nah, yang ketiga, pembelajaran blended learning campuran antara pembelajaran kelebihan dari tatap muka, kemudian pembelajaran dari BSM daring petani. Ini kita akan berikan manakala pada masa sekarang dan masa yang datang ini pembelajaran masih kondisinya seperti ini. Kita akan bikin blended learning, sisa yang sama, siswa ada sebagian yang di sekolah, kemudian yang sama, siswa di rumahnya masing-masing bisa belajar sesuai dengan ini. Dengan demikian, sistem shift yang ada sekarang nanti akan lebih meningkat. Artinya apa? Waktunya akan lebih terjaga. Bapak demikian, terkait dengan visi tadi itu, maka yang ketiga, program Mada Dinia. Konsen Mada Dinia ini adalah bagian bagaimana mengantarkan peserta didik dan seluruh warga sekolah menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Ini sudah kita buka pada bulan November kemarin dan kita sudah bekerja sama dengan MOU dengan Madrasah Diniyah Miftahul Jannah Tulungrejo. Dan mudah-mudahan nanti ketika ini sudah berjalan normal, maka akan bisa melahirkan beberapa generasi siswa yang berakhlak mulia, kata maupun perbuatannya. Program Islam komputer, ini kita harapkan kenapa demikian? Karena hampir dapat dikatakan bahwa setiap sekarang ini kita ini pasti butuh komputer. Setiap kebutuhan kita seakan-akan sudah butuh komputer. Maka bagaimana nanti ini ekstra komputer bisa jalan, dan ini insya Allah kita akan jalankan manakala sudah ada tatap muka secara penuh. Dan insya Allah mitra lembaga kita sudah siap dari luar kota Bapak itu. Ini tinggal mungkin ini. Ekstra muka akan kita tingkatkan terus. Tapi sebagai untuk meningkatkan pelayanan dan ini, maka tentunya tenaga pendidik kompetensinya juga perlu ditingkatkan. Dengan apa? Ada 3 hal. 1, in-house training. Kita fokus nanti bagaimana seorang guru ini semuanya nanti akan mampu membuat dan mengoperasikan media pembelajaran PPT tadi itu. Yang kedua, studi banding. Ini bagian upaya kita bagaimana seorang guru punya perbandingan, punya gambaran, punya motif lebih, bagaimana nanti mereka akan memberikan pembelajaran yang baik dengan menyalurkan studi banding tentunya kepada lembaga yang lebih tinggi daripada kami, kaitan dan mutu, kaitan layannya, kaitan manajemen dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga adalah di sebelah kami akan dilakukan namanya Setulus Teacher Club, kelompok guru Tronjol 1. Sebagai wadah guru-guru untuk bagaimana mereka meningkatkan kompetensinya dalam segala hal. Bisa mengenai promesnya, bisa mengenai pembelajarannya, bisa mengenai pendidikannya, dan praktik dan sebagainya itu. Ini Setulus Teacher Club. Kenapa demikian? Karena satu kekurangan kami Bapak sebagai dari 10 tenaga pendidik ini adalah 90%-nya ini masih berusia produktif, rata-rata di bawah 40 tahun. Hanya 1 guru yang insya Allah bulan Juli nanti Bapak nanti akan purna, insya Allah gitu. Ini baik Bapak sebagai untuk semua itu nanti maka diperlukan media. Target kami bagaimana setiap kelas nanti mempunyai 1 buah LCD. Sekarang LCD tersedia 5, jadi kurang 1, maka tahun ini kita anggarkan bagaimana ada pengadaan LCD sehingga mencukupi setiap kelas punya 1 LCD sehingga nanti setiap guru akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan berbasis media LCD ini. Yang kedua, media yang perlu kita ajar dan ada dengan adanya bagaimana anak didik nanti itu semuanya bisa menghasilkan produk-produk media yang bisa ditempelkan di dinding kelas sebagai sumber belajar. Ini media hasil karya peserta didik. Dari program prioritas ini, Bapak sebagai maka langkah selanjutnya kami masukkan kepada rencana kerja tahunan sekolah tahun 2022, kemudian kami ajukan ke rencana kegiatan dan rencana anggaran sekolah tahun 2022.
Ya, terima kasih. Di rencana kerja tahunan sekolah, kita munculkan pada proses pembelajaran adalah penyelenggaraan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada standar pendidikan dan pendidikan kita munculkan kegiatan industri training, kegiatan seterus teacher club, kemudian studi banding lembaga lain. Kemudian pada standar sarana dan media kita munculkan perbaikan ruang lab komputer karena alhamdulillah kita punya satu ruang yang belum termanfaatkan dengan baik. Kemudian itu bisa kita maksimalkan dengan rencana kursus ekstra komputer. Kemudian pengadaan 1-2 LCD. Kapan dilaksanakannya? Penyelenggaraan pembelajaran diri sendiri kita rencanakan pada setiap bulan, mulai bulan 1 Januari sampai bulan Desember tahun 2022. Kegiatan e-training kita rencanakan pada bulan Maret tahun 2022, kemudian kegiatan seterus Citer Club maka kita laksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2022. Studi banding kita rencanakan pada bulan Juni tahun 2022, kemudian perbaikan ruang lab komputer ini kita akan rancangkan pada bulan Juni dan Juli 2022, kemudian pengadaan SD kita adakan pada bulan Februari tahun 2022. Yang selanjutnya sebagai ini kegiatan rancang tahun itu kita misalkan kepada kegiatan anggaran sekolah ini yang munculnya adalah program masa dinia, kaitan ini matanya ini tinggal ini ada lomba pelajaran pendek, lomba imam tahlil. Kenapa demikian? Ini kebutuhan standar dari desa kami. Sehingga kami melayangkan bagaimana ketika siswa tamat dari kami, mereka akan bisa menjadi imam tahlil bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian kelompok ekstra komputer, ini kata anggaran dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekstra pramuka, anggaran yang ada ini, honor pembina, pengadaan peralatan pramuka, kegiatan bersami, kegiatan pesta siaga, dan seterusnya. Peningkatan kompetisi tenaga pendidik. Industri training pembuatan PPT pembelajaran. 1. Rapat pembentukan panitia, pelaksanaannya ini, kemudian rapat pembubaran, dan sebagainya. Yang kedua, studi banding, meliputi rapat persiapan studi banding, pelaksanaan, rapat dilanjut, studi banding, dan panitia. Yang ketiga adalah Stulus Teacher Club, sharing pembuatan perangkat pembelajaran, sharing dan praktik pembelajaran blended learning, kemudian sharing dan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, pemenuhan media pembelajaran, 1, pengadaan 1 LCD, kemudian terkait dengan hasil karya peserta adalah pengadaan bahan atau bakal pembuatan media. Tapi sebagai itu rangkaian program yang dilaksanakan. Terakhir kali kami ingin sampaikan sebagai perkenan kami sampaikan adalah sebaik apapun metode, media, serta sarana dan prasarana yang ada, guru adalah tetap sebagai pemeran utama yang tak akan bisa digantikan atau tergantikan perannya. Sebagai kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada siang ini. Semoga apa yang bisa kami berikan nanti ini bagian mohon doanya dari banyak semuanya, apa yang program kami bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Selanjutnya adalah yang